ketemu lagi dengan saya Miss Nola. Senang sekali bisa menyapa lagi Bunda Yanda semua lewat channel saya Nola Sarensongyu. Harapan saya semua Bunda Yanda, siapapun yang menonton video saya kali ini, berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan senang, walaupun mungkin saat ini kita sementara melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Kali ini saya akan memberikan video tentang tips bermain matematika sederhana untuk anak usia dini. Apa sih bermain matematika itu? Kok matematika dikatakan bermain? Mungkin sebagian kita atau para orang tua yang menonton video ini, kita berpikir bahwa bermain matematika itu adalah pelajaran yang serius, di mana kita harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi, harus benar-benar fokus. Semua matematika itu adalah pelajaran yang berhubungan dengan angka, pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan lain sebagainya. Main matematika kita bisa terapkan, kita bisa ajarkan secara menyenangkan, dan kemudian bisa dengan cara bermain. Nah, kok bisa? Bagaimana kita bisa mengajarkan matematika sambil bermain? Nah, perlu kita ingat bahwa anak-anak sebenarnya sudah mulai belajar matematika dalam kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya kalau anak-anak kecil saja, sekitar 3 tahun, kalau kita minta tunjukkan jarinya, mana jari, coba hitung jari, mereka sudah akan mulai belajar 1, 2, anak umur 3 tahun sudah mulai belajar menghitung jari-jari mereka. Kemudian kalau anak yang sudah lebih besar sedikit, 4, 5, 6 tahun, ketika mereka dikasih kue sama mamanya atau papa, contoh misalnya mamanya memberikan 2 buah kue kepada anaknya. Kemudian mamanya bilang begini, "Nak, boleh mama minta 1?" Nah, anaknya karena baik hati, dia, "Boleh mah, ini." Dia kasih 1. Sebenarnya itu sudah merupakan konsep matematika awal bagi anak usia dini yang tidak disadari. Akan tetapi sayang ya, banyak orang tuh berpikir bahwa anak TK itu, anak PAUD itu harus diperkenalkan dengan matematika yang lebih dalam tanda kutip serius ya. Harus ada kertas, menulis di atas kertas, harus ada bilangannya, 5 kurang 2 sama dengan berapa. Tapi yang sebenarnya yang harus kita perkenalkan kepada anak adalah konsep matematika. Apa anak perlu mengenal matematika? Dalam keseharian, pengetahuan matematika berguna bagi semua orang ya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan mengenalkan matematika sejak usia dini kepada anak membantu anak memiliki life skill atau kecakapan hidup untuk masa yang akan datang. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan matematika. Nah, contohnya ya, ketika ibu ingin memasak nasi, ibu harus mengukur berapa banyak cup beras yang harus digunakan untuk sekali masak. Dan untuk misalnya 4 cup beras, ada berapa banyak air yang harus kita perlukan. Itulah hal-hal yang sederhana yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya kehidupan kita berhubungan dengan matematika. Seperti itu ya. Ketika kita berbelanja pun, kita harus menghitung berapa yang harus saya keluarkan. Membeli ikan di pasar seharga sekian-sekian, berarti saya harus bawa uang sekian-sekian. Nah, itulah yang dikatakan matematika. Jadi matematika itu memang berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Dengan kita memberikan anak kesempatan untuk belajar konsep matematika secara sederhana sejak usia dini, nah, anak akan mampu memecahkan masalah, dan kemudian dia akan mampu menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi permasalahan. Kemudian anak akan mampu mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Apalagi ya, anak mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang, membandingkan bentuk 2 dan 3 dimensi, menjelaskan letak atau lokasi dan pergerakan benda. Apalagi yang akan anak dapatkan? Kompetensi apa yang anak dapatkan ketika belajar matematika? Anak akan mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut
dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasar informasi atau data. Nah, itulah kompetensi yang akan dimiliki oleh anak ketika anak belajar konsep matematika sejak usia dini. Ada beberapa macam konsep matematika permulaan untuk anak usia dini. Kali ini saya akan berbagi beberapa saja dulu, nanti saya akan sambung pada video yang berikutnya. Nah, yang pertama, konsep matematika permulaan untuk anak usia dini yang pertama adalah mencocokkan. Nah, konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan, misalnya kesamaan desain atau warna. Kemudian, mencocokkan merupakan konsep korespondensi satu-satu. Kegiatan mencocokkan dimulai dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek atau benda. Nah, berikut ini Bunda Yanda bisa melihat contoh ya. Ini adalah contoh untuk konsep permulaan matematika dengan pola mencocokkan. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Contoh kalau di sini kan ada gelas-gelas yang ada penutupnya yang berwarna-warna. Nah, orang tua atau Bunda Yanda di rumah bisa menggunakan gelas-gelas plastik yang ada penutupnya, dan kemudian kita pisahkan penutup dengan gelas, dan kita mintakan anak untuk mencocokkan berdasarkan warna. Jadi kalau gelas warna biru, jadi harusnya penutupnya warna biru. Gelas warna merah muda, penutupnya warna merah muda. Dan sebenarnya untuk bermain matematika itu sebenarnya tidak harus mahal. Apa saja yang ada di rumah bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, atau untuk kita bisa gunakan untuk mengajarkan anak tentang konsep matematika permulaan kepada anak. Banyak sekali hal yang kita bisa gunakan yang tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi benda-benda di rumah. Jadi selain yang saya tunjukkan di sini, contohnya selain gelas, kita juga mungkin bisa menggunakan sepatu, jenis-jenis sepatu kita gabungkan, sepatu mama, papa, anak, dan kita gabungkan dan kita minta anak coba cocokkan mana pasangan sepatunya. Jadi banyak sekali yang kita bisa gunakan. Di dapur banyak alat dan bahan yang kita bisa gunakan untuk mengajarkan anak tentang konsep matematika mencocokkan. Kemudian yang kedua, konsep matematika yang kedua adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Contohnya kalau di rumah yang paling banyak yang kita bisa gunakan adalah apa yang ada di dapur. Jadi ibu-ibu atau Bunda Yanda bisa mengajak anak untuk ke dapur. Kita menggunakan bumbu dapur. Jadi konsep matematika ini di mana anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Klasifikasi adalah salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Anak dapat membuat konsep pengelompokan dengan menemukan kesamaan benda, objek, misalnya berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Nah, berikut saya berikan contohnya. Ini adalah alat dan bahan yang ada di rumah, lebih spesifik lagi yang ada di dapur. Ini adalah bumbu-bumbu dapur. Jadi Bunda Yanda, orang tua bisa mengajak anak untuk pergi ke dapur. Kemudian orang tua sudah siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbu dapur. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian ada cabai keriting, kemudian ada kacang-kacangan. Nah, minta anak untuk mengelompokkan seperti ini. Jadi bumbu-bumbunya kita bisa campur dalam satu wadah. Kemudian minta anak mengelompokkan berdasarkan jenis. Jadi ini anak akan mengelompokkan benda berdasarkan jenisnya. Jadi bawang putih dengan bawang putih, bawang merah dengan bawang merah. Nah, ini sudah termasuk belajar konsep matematika. Selain bumbu dapur, kita juga bisa menggunakan banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan banyak sekali alat dan bahan yang ada di rumah. Kalau misalnya kita mungkin ada di halaman, kita bisa menggunakan mana daun yang warna hijau, mana daun yang sudah kering. Itu kalau kita sambil bersih-bersih halaman, itu sebenarnya ya. Apa terlebih pembelajaran BDR sekarang di mana anak tidak boleh ke sekolah. Nah, kita hanya menggunakan materi atau alat bahan yang ada di rumah untuk memudahkan orang tua di dalam mengajarkan
pembelajaran kepada anak di rumah. Dan yang ketiga adalah seriasi. Seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Nah, seriasi adalah kemampuan yang lebih tinggi dari membandingkan. Seriasi merupakan kemampuan menempatkan benda-benda dalam suatu ukuran, misalnya dari ukuran kecil ke yang lebih besar atau yang lebih besar ke yang kecil. Nah, di sini saya kasih contoh ini juga menggunakan peralatan dapur. Di sini ada jenis-jenis panci dari yang paling besar, sedang sampai di kecil. Jadi, yanda bunda atau orang tua bisa memintakan anak coba urutkan panci ini dari yang paling kecil sampai paling besar. Kemudian coba urutkan panci ini dari ukuran besar sampai paling kecil. Itu kita bisa gunakan ya. Selain juga alat dapur, kalau anak-anak punya banyak mainan di rumah, anak sudah bosan dengan mainan, kita ciptakan suasana bermain yang berbeda, yaitu coba mungkin mereka punya mobil-mobilan, ada yang ukuran besar, sedang, kecil. Coba kita buat seriasi dari mobil besar, kecil, atau besar, sedang, kecil. Minta anak urutkan. Nah, dari situ kita dapat mengamati kemampuan anak untuk memahami konsep belajar matematika dasar. Dan kemudian yang keempat adalah geometri. Geometri merupakan konsep matematika yang berkaitan dengan pertanyaan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri. Ketika anak-anak mulai mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebagian besar anak-anak prasekolah mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi dasar, contohnya lingkaran, persegi, segitiga, persegi panjang. Kemudian selain juga mereka mengenal geometri, mereka juga mengenal bentuk dan belajar memahami hubungan spasial, di mana hal ini akan membantu anak-anak berbicara tentang di mana letak benda-benda atau pemahaman ruang atau posisi. Jadi contohnya tinggi rendah, di atas di bawah, di depan di belakang, dan lain sebagainya. Seperti contoh ya ini, ketika anak duduk dia ada di atas kursi, kalau ada anak di bawah kursi, jadi konsep atas dan bawah. Kemudian konsep di dalam dan di luar. Kita bisa mengajak anak bermain di rumah dengan menggunakan pola bermain ini, yaitu belajar spasial. Inilah tips dari saya untuk kita bisa mengajarkan anak belajar matematika sederhana. Ada 4 lagi konsep matematika permulaan yang akan saya bagikan. Namun saya akan bagikan pada video saya berikutnya dalam tips bermain matematika part 2. Semoga Bunda Yanda ataupun orang tua di rumah bisa mendapatkan informasi yang baru mengenai konsep belajar matematika buat anak-anak kita, sehingga kita tidak perlu pusing lagi atau kita tidak perlu menuntut anak lagi harus belajar di atas kertas. Namun kita bisa mengajarkan konsep matematika dengan hal-hal yang ada di sekitar anak setiap hari dengan cara menyenangkan. Demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya.